warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope so be strong and be happy ya. Oke, untuk sains kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Nanti kaitannya dengan makhluk hidup dan lingkungan di sekitar kita ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kompetensi dasarnya untuk pembelajaran ekosistem yang pertama yaitu menganalisa hubungan antara komponen ekosistem dan jaring makanan di lingkungan sekitar. Kemudian kedepannya dapat membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem ya. Ini untuk dasarnya kita membahas seluk-beluk apa itu sebenarnya ekosistem terlebih dahulu ya. Kita mulai. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup yang terdiri atas bagian yang hidup ataupun biotik dan bagian yang tak hidup. Jadi lingkungannya itu ada nanti kaitannya faktor dengan bagian yang hidup dan tidak hidup ya. Kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya lingkungan itu terdiri dari benda hidup ya. Benda hidup itu contohnya apa ya? Atau yang disebut biotik. Atau tak hidup, yang disebut juga abiotik. Kalau makhluk hidup, itu bisa terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, kemudian ini tanaman, dan mikroorganisme kecil. Itu termasuknya makhluk-makhluk yang hidup. Sedangkan benda tak hidup, itu contohnya cahaya matahari, kemudian udara, air, kemudian tanah, suhu, kelembapan, dan garam-garam mineral. Itu termasuk yang benda-benda tak hidup ya. Jadi bisa dibedakan. Biotik hidup, abiotik berarti tak hidup. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, ada yang tahu? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Maksudnya di sini adalah ini makhluk hidup, kemudian berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungannya itu ada di tanah, ada ini cahaya matahari, yang seperti itu ya. Jadi kalau gambar di sini yang hidup yang apa? Misalnya ini hewannya, tumbuhannya berinteraksi dengan benda-benda yang tak hidup. Ya matahari, tanah, kelembapan, udara, itu pada sebuah lingkungannya. Jadi interaksi itu antara makhluk hidup dan benda-benda yang ada di sekitarnya ya, yang tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem sendiri terdiri dari individu, populasi, kemudian komunitas ya. Jadi urutannya itu yang pertama itu individu, kemudian populasi, dan komunitas. Ya, kita akan bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan individu, populasi, dan komunitas. Nah, kalau individu sendiri itu makhluk hidup tunggal ya, contohnya seekor kambing kan tunggal, seekor burung juga tunggal, sebuah pohon cemara itu juga tunggal. Jadi individu itu makhluk hidup tunggal satu. Nah, kemudian tempat tinggal makhluk hidup ini disebut dengan habitatnya. Habitatnya ada di mana? Misalnya di darat, kemudian habitatnya ikan di mana? Di air. Dan seperti ini. Habitat itu tempat tinggal makhluk hidup. Diingat-ingat, individu artinya makhluk hidup yang tunggal. Kemudian kalau populasi, coba perhatikan gambar ini. Populasi itu kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu ya. Dari gambar ini contohnya yang ini.
Yang sejenis yang mana? Ikan ya, berarti populasi ikan. Misalnya yang ini, nanti ada pohon tanaman teratai lagi, berarti ada populasi tanaman teratai. Kemudian populasi tanaman ilalang. Ini kodok atau katak, berarti populasi katak. Jadi populasi itu kumpulan individu. Jadi individunya tadi satu, kalau banyak itu berarti populasi. Tapi ini sejenis ya, ikan-ikan, berarti populasi ikan. Habis itu tanaman ilalang yang banyak, itu berarti populasi tanaman ilalang. Seperti itu. Ini disebutnya juga populasi. Kemudian kalau komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang hidup di suatu tempat tertentu. Nah ini, jadi tadi kumpulannya populasi itu disebut komunitas. Nih, komunitas di sungai itu contohnya ada apa ya? Ini ada populasi bebek, populasi ikan. Ini berkumpul dalam suatu tempat. Ini berkumpul dalam suatu tempat ini, misalnya di sungai, itu disebut juga komunitas. Komunitas sungai. Kalau komunitas padang rumput, nah di padang rumput ini ada apa aja? Ada populasi zebra, mungkin ada populasi domba. Ini berkumpul dalam suatu tempat, namanya komunitas padang rumput. Nah, ini Miss carikan beberapa gambar yang dapat dijelaskan. Yang pertama itu individu satu, kemudian populasi itu kumpulan dari individu. Kemudian kalau komunitas itu ini kumpulan dari beberapa populasi yang hidup di suatu area tertentu. Sedangkan untuk ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotik atau lingkungan tak hidup ya, misalnya cahaya matahari, tanah, dan lain sebagainya. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ekosistem itu berarti yang berhubungan dengan lingkungan tempat tinggalnya atau faktor abiotik. Ada 2 macam ekosistem ya. Yang pertama ekosistem secara alami dan ekosistem buatan. Apa ya perbedaannya? Yuk kita cari tahu. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari manusia ya. Jadi terjadi secara alamiah. Nah, ini beberapa contohnya seperti adanya danau, segara arak di Lombok. Ini terjadi karena proses secara alami. Di danau ini pasti ada ekosistem yang terdiri dari beberapa komunitas ataupun populasi ya. Di sini ada ikan, terumbu karang mungkin dan lain sebagainya ya. Kemudian di gunung juga prosesnya terjadi secara alami ya. Di sini banyak tanaman. Di dekat gunung itu mesti ada hewan-hewannya juga. Ataupun di sungai misalnya terjadi secara alami juga. Itu contohnya itu di sini ada makhluk hidup apa? Ikan, kemudian udang, dan itu berkaitan dengan faktor abiotik ya. Contohnya di sini juga ada di sungai ada batu, tanah, udara dan sebagainya. Jadi ingat ya, ekosistem itu kaitannya makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Kemudian di laut juga, itu termasuk ekosistem di laut itu apa saja. Kemudian di hutan itu juga ada ekosistem hutan. Nah, sekarang ekosistem buatan. Ekosistem buatan berarti tercipta dengan adanya campur tangan manusia. Kebanyakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa saja ya contohnya? Nah, ini bisa dilihat. Kalau di sawah, tentu saja ini ada beberapa makhluk hidup di sawah ya. Ada padinya, ada keongnya, kemudian ada misalnya belalang, nanti ada burung, itu di sawah ya. Tapi kalau di sawah itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi padi ditanam untuk menghasilkan nanti selanjutnya beras atau nasi yang kita makan. Itu sebagai contoh ekosistem buatan dibuat oleh campur tangan manusia.
ada juga kolam. Nah ya, di mana di rumah kita ada kolam, misalnya kolam ikan. Nah ini juga termasuknya buatan karena dibuat oleh manusia. Ada ditaruhnya nanti ikan, batu, air. Jadi ada interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup seperti batu, air, dan udara. Kemudian ada juga lagi namanya waduk. Pernah kalian ke waduk Gajah Mungkur? Nah, di sini itu ada seperti sungai yang sangat luas, tapi sebenarnya ini termasuk buatan manusia karena tanahnya dikeruk ya, kemudian diairi sebagai tampungan air. Nah, di situ nanti ada ikan-ikan ataupun udang-udang yang hidup di situ. Ada interaksi juga antara faktor biotik dan abiotik, antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini. Untuk tugasnya, membuat video ekosistem ya yang ada di sekitar tempat tinggal. Video berisi tentang pengertian ekosistem, contoh ekosistem dan komponen di dalamnya. Sebagai contoh misalnya ini yang ada di sawah. Nah, pengertian ekosistemnya dulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Septiana. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem yang ada di sawah. Tahukah kalian apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup atau abiotik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem yang ada di sawah. Di sawah, sebagai komponen abiotiknya ada tanah, cahaya matahari, udara, kelembapan. Sedangkan komponen biotiknya jelas ya, ada tanaman padi, kemudian di sawah ada keong, kemudian ada belalang dan burung. Mereka semua saling berinteraksi dalam suatu tempat ya, makanya disebut dengan ekosistem. Nah, ini di sawah, di area Juwiring, Delanggu itu banyak sawah. Kalian bisa melihat ekosistem ini di sekitar rumah kalian. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, contohnya seperti itu ya, nak ya. Nanti bisa contoh yang lainnya. Misalnya kalian pernah liburan ke laut, diving di laut, atau liburan ke misalnya SeaWorld. SeaWorld kan juga ada akuarium raksasa ya, itu juga termasuk ekosistem buatan. Atau sebagai contoh juga ekosistem alami, misalnya pernah ke Tawangmangu dan lain sebagainya. Sertakan foto ataupun video seperti Miss Septi ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.